Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Sobat Genji. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dua siswi SMA yang udah mulai sukses berkarir di wirausahanya. Nah, mereka ini sudah sukses di bidang wirausaha, yaitu menjual produksi donat kayu manis. Nah, boleh nih kita sapa dulu kakak-kakaknya. Dengan siapakah? Halo, perkenalkan Rosyana Riswara Hambara. Saya Mutia Azami. Nah, host kali ini yang kita akan bawakan yaitu saya sendiri. Perkenalkan, saya Najla. Saya Rehana. Yang akan membantu wawancara podcast hari ini. Nah, kita bakalan ngajuin beberapa pertanyaan, yaitu apa sih yang menginspirasi kalian untuk memulai bisnis donat kayu manis ini? Nah, saya jawab ya. Awalnya sih, awal ide pertama kita jualan donat kayu manis itu awalnya kan sekarang tuh anak-anak Gen Z sekarang kan suka yang manis-manis gitu ya. Jadi kita pikir kita punya ide awalnya kita bakal jual donat. Nah, donat di sini kan biasanya kan rasanya cuma ya gitu-gitu aja. Nah, jadi kita punya ide untuk berinovasi yang baru gitu, jadi terasa premium. Jadi kita tuh gunakan kayu manis sebagai ya hasil, jadi uniknya gitu. Apa sih alasan kakak memilih donat kayu manis? Kan banyak misalkan donat itu nggak pakai kayu manis, bisa pakai rempah lain. Kenapa harus memilih donat kayu manis? Nah, kenapa alasannya kita pilih kayu manis? Nah, gini, kayu manis tuh punya rasa dan wangian ciri khas gitu. Jadi kalau kita cobain si donat itu rasanya wangi kalau lagi hangat, bener Gitu, wangi banget. wangi gitu. Nah, pasti kalau misalkan kakak mau jualan atau produksi gitu kan pasti ada persiapan dulu. Betul. Nah, awal mula kakak persiapan membuat produksi itu gimana? Nah, jadi sebelum kita mulai berjualan, kita searching dulu di internet, kita coba-coba. Ya, awal-awal memang gagal gitu, donatnya keras atau gimana. Nah, kita coba-coba terus, wah, kita ketemu deh resep yang cocok buat kita jual. Nah, sebelum kita jual juga kita tester dulu ke teman-teman, ternyata suka, cocok sama rasa mereka. Nah, udah setelah dengar dari jawaban dari kakak nih, aku jadi semakin penasaran nih. Gimana sih cara proses pembuatan donat kayu manis itu? Nah, gini, donat kayu manis yang kita jual tuh bahan bakunya bukan dari tepung terigu aja. Jadi kita gunakan kentang. Dan rasanya ya ini kita campur dengan kentang, soalnya rasanya tuh lebih gurih gitu saat kita ya. Lebih gurih. Jadi Betul. ada manisnya, ada gurihnya juga. Betul. Iya. Kan kalau jualan pasti butuh modal. Nah, modal itu kakak berapa? Dan dapatnya dari mana gitu buat kemudian jualan gitu? Ya, untuk modalnya kita dari patungan sendiri ya, dari uang jajan kita. Jadi kita beli mulai kayak bahan-bahan dasarnya kayak kentang, tepung terigu, gula, dan kayu manis dan lain-lainnya. Ya mungkin kisaran harga 150 ribuan aja sih untuk awalnya. Memang sih lumayan mahal, tapi kalau kita jual terus ya Lumayan dapat, ada untungnya juga. ada untungnya juga ya kayak gitu. Ngomong-ngomong makanan nih ya, buat packagingnya nih kalian pakainya kayak gimana? Terus bahannya apa? Kebetulan kita di sini pakai kertas food grade yang warna coklat. Terus kita tambahin stiker-stiker lucu. Terus ada tulisannya donat kayu manis. Oh gitu. Oke. Selanjutnya kalau buat strategi pemasaran buat memikat para pembeli nih kayak gimana? Kalau kita kebetulan kita titip juga di kantin. Terus kita juga pakai sistem open PO dari malamnya. Jadi pagi-paginya itu tinggal diambil gitu. Jadi mendadak gitu masyarakat gitu. Kalau tantangan yang pernah kalian alami selama berjualannya apa aja? Kalau tantangan sih paling kalau misalnya hujan ya, jadi kayak suka sepi gitu, tidak penjualan. Tapi kita itu harus mikir kayak apa gitu yang bisa bikin biar tetap sama aja penjualannya tetap banyak. Kalau dukungan lingkungan nih yang paling mendukung itu kalian jualnya di sekolah kah atau di rumah apa di mana? Di sekolah karena teman-teman banyak yang suka. Lebih banyak orang ya di sekolah. Iya. Oke, kalau ini nih, kalau kan kalian masih muda-muda banget ya. Iya. Tips buat teman-teman kalian nih yang masih belum punya usaha apa-apa buat bikin mereka juga mau gitu buat usaha, apa tipsnya?
Ya, tipsnya bisa kayak kalau kita tuh jangan jangan takut buat mencoba hal baru gitu kan. Kita harus berani mencoba. Terus gak apa-apa kalau misalnya nanti pun ada rugi, itu gak masalah. Namanya proses. Karena setiap apapun yang kita jalani pasti ada prosesnya kan. Dan kayak kalau misalnya itu pun berhasil, kita bakal senang dan bakal ketagihan sendiri buat berjualan seperti itu. Wah, keren banget ya pengalaman siswa-siswi SMA ini. Nah, mungkin segitu aja ya. Semoga terinspirasi sobat-sobat Genzi terinspirasi dari kalian untuk mulai bisnis-bisnis kecilannya. Oke, jadi segitu aja dari kita. Semoga banyak ilmu-ilmu bermanfaat buat kalian semua. Jadi kita langsung undurin diri aja. Aku Raihana. Aku Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.